Bupati tidak tahu, tidak pernah melihat ini adalah kekayaan. Sidang kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan jalan tol Padang Pekanbaru Senin siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Padang. Agendanya mendengarkan keterangan dua saksi, salah satunya Bupati Padang Pariaman, Suhatribur. Dalam sidang tersebut, Suhatribur dicegar berbagai pertanyaan, salah satunya terkait lahan yang dilalui proyek jalan tol. Namun Bupati banyak menjawab tidak tahu, karena alasannya waktu itu dirinya masih menjabat sebagai wakil bupati. Begitu juga pertanyaan soal tapal batas Kabupaten Padang Pariaman, serta sertifikat tanah di ibu kota kabupaten juga dijawab tidak tahu. Atas jawaban tersebut, hakim dan kuasa hukum terdakwa menjadi jengkel. Menurut Suharizal, kuasa hukum terdakwa, semestinya Bupati harus tahu tentang aset-aset daerahnya. Terkait banyak jawaban Bupati yang tidak tahu, menurut Suharizal adalah suatu kekeliruan. Padahal Bupati dan Wakil Bupati menghadiri rapat konsultasi publik, yakni konsultasi pada tahap perencanaan pembangunan jalan tol. Sehingga Bupati sudah mengetahui daerah-daerah yang akan dilewati jalan tol tersebut, termasuk tanah yang saat ini menjadi objek perkara korupsi. Ini kan Pak Bupati Suhatribur mengkonfirmasi ke kita soal dua hal. Satu, tapal batas ibu kota kabupaten ini kan ternyata kan tidak jelas sampai hari ini. Nah, makanya kemudian selama beliau menjabat sejak 26 Februari 2021, paling tidak ada 3 pertemuan untuk mendudukkan ini, tapal batas, titik koordinatnya. Nah, kemudian yang kedua, terang Bupatinya mengakui sampai hari ini tidak ada sertifikatnya. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan 13 tersangka pada kasus dugaan korupsi ganti rugi pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru yang terdiri dari 8 warga penerima ganti rugi, 3 petugas Badan Pertanahan Nasional, serta 1 pegawai negeri sipil dan 1 aparat pemerintahan nagari. Masalahnya, lahan yang diganti rugi berada pada kawasan Taman Kehati, Kecamatan Parit Malintang, yang merupakan aset milik pemerintah. Akibatnya, negara dirugikan hingga 27 miliar rupiah. Dari Padang, Ropiha melaporkan.